Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita haturkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sebuah nikmat yang sangat-sangat besar yang wajib untuk kita syukuri adalah di mana Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan syahrun mubarak, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebuah kenikmatan yang sangat besar yang wajib untuk kita mensyukurinya, yaitu dengan cara kita menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya, menggunakan waktu-waktu di bulan Ramadan untuk ketaatan dan amal saleh, ya, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan pertemuan kita saat ini adalah kita akan mempelajari satu atau membaca satu pembahasan dalam kitab Majalis Syahri Ar-Ramadan, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dalam satu pembahasan yaitu tentang fi awsafi ahlil jannah, yaitu tentang sifat-sifat para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bertanya kepada anak-anak kita atau kita bertanya kepada anak-anak didik kita, ya, kita bertanya kepada mereka kelak kalau mereka, ya, sudah dewasa, ya, atau dengan bahasa yang ringkas kita katakan, apa cita-citamu, ya, nanti kalau kamu sudah menjadi dewasa? Apa keinginanmu? Apa harapanmu, ya? Maka kebanyakan akan kita mendapatkan jawaban-jawaban yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang satu menjawab, ya, kelak dia ingin menjadi, ya, seorang dokter misalkan. Kemudian orang yang kedua, anak yang kedua akan menjawab, ya, saya ingin menjadi pilot, ya, saya ingin menjadi seorang direktur, saya ingin menjadi seorang, ya, presiden misalkan, dan yang lainnya.
dari harapan dan keinginan dan cita-cita mereka. Padahal ketahuilah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa cita-cita tertinggi seorang muslim, ya, cita-cita tertinggi seorang muslim adalah bagaimana dia bisa meraih dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita seorang muslim yang paling tinggi. Oleh karenanya, ya, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, ajarkan kepada mereka cita-cita yang tinggi ini. Gantungkan kepada mereka harapan yang tinggi ini. Jadi bukan hanya, ya, harapan atau cita-cita yang berujung hanya dalam masalah urusan duniawi belaka. Ya, ingin menjadi dokter, ingin menjadi pilot, ingin menjadi seorang gubernur dan seterusnya. Itu boleh-boleh saja. Tetapi ingat bahwa tujuan kita bukan sampai di situ saja. Ya. Cita-cita kita sebagai seorang muslim jauh dari hanya sekedar itu saja. Ya, cita-cita seorang muslim, harapan seorang muslim adalah bagaimana dia mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Itulah sebuah cita-cita, itulah sebuah kesuksesan yang sejati, kesuksesan yang sebenarnya. Sahabat yang mulia yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami adalah seorang yang fakir, seorang yang miskin, seorang yang tidak memiliki rumah, ya, tidak memiliki pekerjaan, dan hanya tidur di emperan Masjid Nabawi. Tapi dia menggunakan waktu-waktunya, ya, menggunakan hari-harinya, menggunakan waktu-waktunya untuk membantu dan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia memberikan waktunya, ya, berkhidmat untuk membantu keperluan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah seorang yang miskin. Maka karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, merasa banyak dibantu oleh sahabatnya tersebut, ya, Rabi'ah bin Ka'ab, maka suatu hari Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, wahai Ka'ab, wahai Rabi'ah, ya, mintalah engkau kepadaku, mintalah engkau sesuatu kepadaku, maka niscaya aku akan memberimu. Ya, sebagai bentuk balasan dari beliau Rasulullah SAW, ya, kepada sahabatnya, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab, maka dia mengatakan, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, sekarang gantian, ya, silahkan engkau meminta kepadaku sesuatu, maka, ya, aku akan berusaha untuk memberinya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana atau apakah yang diminta oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah seorang yang miskin. Padahal dia adalah seorang yang fakir, orang yang tidak memiliki rumah, ya, orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang yang tidak memiliki harta. Ketika diberikan kesempatan oleh Rasulullah SAW untuk meminta, ya, dia meminta sesuatu yang lain. Padahal seandainya dia meminta kepada Rasulullah berupa harta, ya, berupa pekerjaan, berupa rumah, mungkin akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan itu yang dia inginkan. Ya, karena cita-cita, harapan besar seorang muslim tidak hanya sampai
pada hanya urusan duniawi saja. Ya. Tapi kata sahabat Rabi'ah bin Ka'ab, beliau mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, ya, as'aluka an tashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar." Kata beliau, sahabat Rasulullah SAW, "Benar wahai Rasulullah, ya, aku meminta kepadamu, ya, agar engkau memberikan syafaat kepadaku, ya, dari Rabbmu, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari neraka Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Sebuah, ya, harapan, sebuah cita-cita yang sangat-sangat agung. Rabi'ah hanya menginginkan, ya, agar didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaatnya dan diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, dalam riwayat yang lain, bahwasanya sahabat Rabi'ah tersebut, dia mengatakan, ya, kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannati." Ya Rasulullah, ya, saya tidak mengharapkan pundi-pundi dunia. Saya tidak mengharapkan, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, tapi saya meminta kepadamu untuk menemanimu kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Sebuah cita-cita, harapan yang sangat tinggi, ya. Dan itulah kesuksesan yang sejati. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Itulah kesuksesan yang hakiki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Ya. Barang siapa, ya, seseorang yang diselamatkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka itu dia adalah seorang yang beruntung. Itulah orang yang sukses. Orang yang selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia ini adalah tempat untuk kita berbekal. Dunia ini adalah tempat untuk kita mengumpulkan bekal kita, ya, di hari akhirat kelak. Ya, Allah mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khaira zat at-taqwa." Berbekalah kalian, dan sebaik-baik perbekalan kalian adalah berbekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, masing-masing kita silahkan memiliki cita-cita. Silahkan berkeinginan untuk menjadi orang yang besar. Silahkan kita memiliki harapan-harapan yang tinggi di alam dunia ini. Tapi jangan pernah lupakan cita-cita kita yang paling tinggi dari semua itu. Yang paling mulia dari ini semua, yaitu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itulah sangat mahal. Dan sesungguhnya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah surganya yang sangat mulia. Oleh karenanya kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an, hendaklah kita selalu berusaha untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Karena seorang yang mengharapkan sesuatu, seorang yang memiliki cita-cita untuk mendapatkan sesuatu, maka dia tidak akan bersantai-santai ria. Dia tidak akan berleha-leha. Tetapi dia akan berusaha dengan sekuat tenaga. Berusaha dan berupaya, ya, untuk mendapatkan, untuk bisa memperoleh cita-citanya tersebut. Maka seorang muslim, ya, harus tetap selalu berupaya dan berusaha, ya, mendapatkan ampunan, ya, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di saat yang kita sedang berada di dalamnya, yaitu di bulan yang penuh
keberkahan yaitu bulan Ramadan. Ya, sebuah kesempatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengan sebab itu kita berharap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimanakah karakteristik ya para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah sifat-sifat mereka? Pantaskah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Atau apakah kita sudah termasuk dalam salah satu dari golongan-golongan para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, marilah kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada kita siapakah mereka kelak yang akan menjadi para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakteristik para penghuni surga. Ya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Ya. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Surga yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya, baik di kala lapang maupun tatkala dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha. Mereka adalah orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka terjerumus untuk mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, ya, maka apa yang mereka kerjakan? Dzakarullah, ya, mereka akan segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Dan tidaklah yang dapat mengampuni dosa tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus atas, ya, kesalahan yang mereka kerjakan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Inilah sebagian karakteristik, ya, sifat-sifat para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita semuanya. Dalam ayat tersebut setidaknya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 golongan. Ada 6 golongan calon para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu berusaha untuk termasuk dalam 6 golongan tersebut sehingga kita bisa mendapatkan, ya, sesuatu yang kita cita-citakan, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka para penghuni surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-muttaqin, ya, adalah orang-orang yang bertakwa, ya.
Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, bahwasanya surga tersebut surga yang luasnya seluas langit dan bumi adalah ya sebuah kenikmatan yang telah disiapkan kepada siapa? Yang pertama adalah kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqin. Maka sifat-sifat para penghuni surga yang pertama adalah mereka al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka al-muttaqin? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang berusaha ya menjadikan tameng antara dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan pembatas antara dia dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya, agar seorang memiliki tameng, memiliki ya memiliki penghalang untuk bisa terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bifi'li ma amarahum, ya, mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wa tarki ma nahahum an, dan meninggalkan segala sesuatu yang mereka dilarang untuk mengerjakannya. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah ya intisari dari semua amalan ibadah yang kita kerjakan. Lebih khusus lagi ya, ibadah yang sangat mulia yang dilakukan di bulan yang mulia ini, yaitu ibadah as-siyam, berpuasa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Sebagaimana kewajiban puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Kita berpuasa la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian mendapatkan predikat takwa. Jadi intisari dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar mendapatkan predikat takwa. Maka tujuan kita berpuasa ya bukan hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya, tidak berkumpul dengan istri, ya. Bukan hanya sekedar itu. Bukan semata-mata hanya meninggalkan ya sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Tetapi ya, inti dari puasa kita adalah bagaimana kita mendapatkan takwa Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, ya, padahal sesuatu itu adalah aslinya sesuatu yang boleh. Makan ada sesuatu yang mubah, minum adalah sesuatu yang boleh, ya, berkumpul dengan istri, ya. Tetapi sesuatu yang halal tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala melarangnya dan kita meninggalkannya, ya, maka kita akan mendapatkan takwa tersebut. Karena takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita meninggalkan itu semuanya dalam rangka untuk ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya kita ya belajar untuk mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada manfaatnya seorang yang berpuasa ya tetapi dia tidak memperhatikan ya intisari dari puasa tersebut. Dia tidak makan
dia tidak minum, dia berpuasa sejak ya terbit fajar sampai terbenam matahari, tetapi ya tetap dia tidak meninggalkan perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, maka tidak ada manfaatnya. Karena justru tujuan dari puasa kita adalah ya kita berharap mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sesuatu yang asalnya halal itu kita tinggalkan karena Allah, bagaimana lagi dengan sesuatu yang memang asalnya adalah sesuatu yang haram, maka kita lebih wajib untuk meninggalkannya. Ya, meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini, oleh karenanya ketika kita berpuasa, berharaplah ya untuk kita benar-benar menjadi seorang insan yang muttaqin. Sehingga ya apabila Ramadan ya telah meninggalkan kita, ya setelah kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk belajar mendapatkan predikat takwa selama sebulan, ya sebulan penuh, mudah-mudahan benar-benar ya setelah keluar bulan Ramadan kita benar-benar mendapatkan ya predikat tersebut dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat-sifat yang kedua dari karakteristik para penghuni surga adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut. Mereka adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya. Mereka adalah orang-orang yang selalu menginfakkan harta mereka baik tatkala di kala lapang, ya, di kala mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kelapangan rezeki, dan baik tatkala dalam keadaan sempit, tatkala dalam keadaan ya membutuhkan. Ini adalah para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu menyisihkan hartanya. Ya, mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik tatkala dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ya, dan banyak sekali manfaat ya ataupun keutamaan dari bersedekah. Banyak sekali manfaat maupun keutamaan dari sebuah ya sedekah. Ya, di antaranya adalah bahwa sedekah itu bisa menghapuskan ya dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat, sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Ya, bahwasanya sedekah itu bisa mematikan, bisa ya menghapuskan dosa-dosa sebagaimana api bisa sebagaimana air itu memadamkan api. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya. Bebaskanlah dirimu dari neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan engkau bersedekah ya separuh dari biji kurma, jadi separuh dari buah kurma, menunjukkan keutamaan dari bersedekah. Dan di antara keutamaan yang lain dari sedekah adalah ya orang yang bersedekah dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah kelak akan termasuk di antara golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungannya, ya naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan di antara mereka adalah rajulun tasaddaqa
bisadaqatin fa akhfaha. Ya, di antara 7 golongan tersebut adalah seorang laki-laki yang mereka bersedekah, ya, dan menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfiqu bihi yaminuh. Sampai karena, ya, rahasianya, saking rahasianya dia menginfakkan hartanya sampai tangan kanannya, ya, sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, ini saking rahasianya. Ya. Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala baik, ya, kita dengan baik secara terang-terangan maupun, ya, sembunyi-sembunyi adalah sebuah kebaikan, ya, adalah sebuah kebaikan, ya, meskipun kalau bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih bisa, ya, jadi jauh lebih bisa menjaga hati kita dari riya, ya. Tapi, ya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi adalah sebuah, ya, dalam sedekah itu adalah sebuah kebaikan, ya, yang kita mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karakter para penghuni surga adalah mereka orang-orang yang bersedekah, yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi di bulan ini. Ya, terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Bersedekah di bulan Ramadan maka pahalanya jauh lebih, ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga panutan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat dermawan. Ya, disebutkan dalam hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwad, dan beliau jauh lebih dermawan lagi ma yakun fi Ramadan. Apabila telah masuk di bulan Ramadan. Ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min ar-raihil mursalah. Ya, bahkan digambarkan beliau, ya, lebih, ya, dalam berbuat kebaikan itu lebih cepat dari angin yang bertiup, ya, dari angin yang bertiup kencang. Naam, demikianlah panutan kita, ya, Rasulullah SAW, bagaimana potret beliau dalam, ya, bersedekah. Dan ada, ya, sebuah hadis yang sangat, ya, menunjukkan tentang keutamaan dari berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jannati ghurafa. Ketahuilah bahwa di surga nanti akan ada sebuah ruangan, ya, akan ada sebuah ruangan. Yura dhahiruha min batiniha. Ya. Di mana bagian luarnya akan terlihat dari dalamnya. Ya. Wa batinuha min dhahiriha, dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Ya, kata beliau, a'addahallahu liman alanal kalam. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan itu adalah bagi orang-orang yang menjaga ucapannya, ya, wa at'amat ta'am, dan bagi mereka orang-orang yang memberikan makanan, ya, memberikan makanan kepada orang-orang fakir, ya, wa taba asyam, dan yang berpuasa, ya, wa shalla bil lail wan nasu niyam, ya, dan orang-orang yang mengerjakan salat di malam hari ketika manusia terlelap dalam tidurnya. Sebuah keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, bagi mereka, ya, di antaranya adalah orang-orang yang memberikan makan, ya, terutama di bulan ini. Makanya memberikan makan, ya, memberikan makanan, bersedekah di bulan yang mulia ini, apalagi memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, pahalanya sangat besar, ya, bahkan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa tersebut. Ya, Nabi mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrih ghairu annahu la yanqusu min ajrihi syai'a.
Ya, barang siapa yang memberikan iftar, barang siapa yang memberikan makanan, memberikan buka, ya, kepada orang yang berpuasa, maka kana lahu min ajrih. Dia akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tersebut dengan tanpa mengurangi, ya, dengan tanpa mengurangi pahala puasanya. Jadi orang yang berpuasa tetap mendapatkan pahala puasanya. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, ya, pahalanya juga diberikan kepada orang yang berinfak, ya, tersebut. Ya, sebuah kenikmatan, sebuah, ya, pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah golongan yang ketiga dari para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala adalah wal kadhiminal ghaidha. Para penghuni surga adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya, ya. Al-habisuna li ghadabihim, yang bisa menahan marah. Bukan orang-orang yang pemarah, ya, orang-orang yang gampang, ya, tersulut kemarahannya, ya. Tapi orang-orang yang bisa menahan, yang meredam, ya, kemarahannya. Itulah sifat-sifat para penghuni surga. Ya, apalagi ketika seorang masih berpuasa, ya, itu lebih ditekankan untuk bisa menahan, ya, amarahnya. Kata Nabi mengatakan, as-siyamu junnatun wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab. Ya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Ya. Kata Rasulullah bahwasanya puasa adalah benteng bagi diri, junnah. Ya. Maka apabila seorang sedang berpuasa, hendaklah dia menghindari dari berkata-kata yang kotor, ya, menghindari dari berteriak-teriak, membuat kegaduhan. Dan jika ada seorang yang mencacinya, mencelanya, ya, atau mengajak untuk bertengkar, katakan inni mru'un sha'im, ya, saya adalah seorang yang sedang berpuasa, ya. Naam, ya. Jadi, ya, sifat para penghuni surga adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara sifat yang keempat adalah wal afina 'anil nas. Ya, mereka adalah orang-orang yang suka memberikan maaf kepada manusia. Para penghuni surga adalah orang-orang yang memiliki jiwa pemaaf. Apabila ada, ya, orang yang berbuat zalim kepada dia, maka dia adalah orang yang bermurah hati dan gampang memberikan maaf kepada manusia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ya, jadilah engkau seorang yang pemaaf. Nah, kemudian dan selalulah untuk memerintahkan kepada sesuatu yang baik, ya, kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ya, berpaling, menghindar, ya, tidak ikut-ikutan, ya, bersama orang-orang yang jahil, orang-orang yang berbuat zalim kepada diri-diri mereka sendiri. Nah, kemudian sifat yang kelima yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Ya. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka terjerumus, ya, dalam perbuatan fahisyah, dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan yang mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Ya, inilah sifat-sifat penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang, ya, mudah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu
wa taala. Karena manusia adalah jiwa yang lemah, ya. Manusia adalah seorang yang mudah untuk terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat, ya. Kadang-kadang kita terjerumus dalam perbuatan dosa tanpa kita sadari, ya. Ya. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari, maka manusia adalah seorang yang lemah, yang mudah, ya, untuk terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ya, kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam adalah banyak melakukan perbuatan kesalahan. Ya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para penghuni surga adalah orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa, ya, dan kesalahan yang dia lakukan, baik dia melakukannya dengan sengaja maupun tidak, ya, sengaja. Ya, apalagi di bulan yang mulia ini, kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita terhindar dari siksanya. Ya, kemudian sifat yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, adalah orang-orang yang tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa. Ya, orang-orang yang segera untuk menyudahi, ya, perbuatan buruknya, mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, karena perbuatan yang baik akan menghapus, akan menghilangkan perbuatan yang jelek sebelumnya. Ya, maka berusahalah kita untuk selalu berupaya mengamalkan amalan yang baik, amalan taat. Ya, dengan sebab itu maka akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Ya, karena sebuah kesalahan, ya, apabila terus dilakukan, maka dia akan menjadi sebuah dosa yang membinasakan. Tapi dengan seorang berbuat kebaikan, ya, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan, ya, setiap dosa yang telah dilakukan. Ya. Inilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian dari karakter para penghuni surga, ya, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Dan tentunya masih banyak, ya, yang lain dari karakter, ya, sifat-sifat para penghuni surga yang belum tersebutkan dalam ayat tersebut. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita, ya, dan bisa menjadi pendorong motivasi untuk kita selalu berusaha dan berusaha, ya, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan umur kepada kita, ya, terlebih-lebih di hari-hari yang mulia ini, ya, di hari-hari yang berbarokah ini, di bulan Ramadan, ya, di mana pahala yang dikerjakan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Maka sebuah kesempatan yang tidak boleh dilalaikan oleh setiap kita untuk, ya, agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan yang sangat tinggi dan mulia, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.